Sebelumnya saya mantan guru honorer dengan bayaran kalau nggak salah 300 sampai 400 ribu satu bulannya. Dan sekarang saya usaha kaktus, omsetnya miliaran. Di tahun 2024 saya sudah bisa bangun rumah. Dan alhamdulillah di tahun 2025 saya bisa umrohkan orang tua serta daftar haji plus. Kalau ada yang bilang saya menjadi miliarder muda, mungkin bisa dibilang seperti itu. Halo sedulur Oasis, seorang guru honorer alih profesi jadi petani, sukses mewujudkan impiannya satu persatu, membangun rumah mewah dan memberangkatkan haji serta umroh kedua orang tuanya, yang dimana semua itu berasal dari bisnis kaktus sukulen. Mau tahu kan bagaimana cara dan rahasia serta potensi bisnisnya? Langsung saja kalian tonton videonya dari awal hingga akhir. Dan jika kamu suka dengan video seperti ini, jangan lupa nih kamu klik tombol subscribe-nya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Oasis. Dan selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Vita Aprilia Safitri. Saya adalah owner dari Kaktus Sukulen Magelang. Dan sebelumnya saya mantan guru honorer dan sekarang sedang merambah di dunia pertanian sayuran atau cabai utamanya. Nah, ini saya ada tanam cabai rawit. Ada juga buncis yang lagi beberapa kali panen gitu. Saat ini saya sedang berada di kebun atau greenhouse saya yang berlokasi di Desa Pakis, ya, dusunnya Magersari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dan ini adalah kebun utama yang biasa didisplay, didatengin tamu-tamu, entah itu dari Kabupaten Magelang sampai dari luar Pulau Jawa pun banyak yang datang ke sini untuk mencari kaktus sukulen Magelang. Karena di sini sudah digadang-gadang sebagai kebun kaktus terlengkap, terluas, dan juga terbesar se-Jogja juga Jawa Tengah. Kaktus Sukulen Magelang ini saya mulai dari tahun 2018 dan alhamdulillah di tahun 2026 ini sudah hampir 8 tahun. Jadi saya bukan berasal dari keluarga yang pengusaha atau apa ya. Jadi dulu itu saya bantu ibu jualan mie yang digoreng terus dibungkus, saya muter kampung, Mas. Kebetulan bapak itu ojek pangkalan, ulet banget orangnya. Mungkin gabungan dari keduanya, dari ulet dan konsistennya bapak, juga dari jiwa dagangnya ibu turun ke saya semua gitu. Mungkin dari situ ya. Itu dari SD saya jualan seperti itu, SMA kayak jualan pulsa yang ada-ada aja, yang bisa-bisa aja. Dan ketika saya masuk SMA adalah orang tua dari teman saya itu pernah bilang, mana mungkin bisa lanjutin kuliah, kenapa nggak SMK aja, kenapa malah milih SMA? 3 tahun saya dirudung ketakutan. Tiba-tiba bapak bilang, wes nggak apa-apa, kuliah aja. Nanti dicariin pinjaman hutang. Namanya juga kuliah waktu itu membutuhkan belasan juta, untuk kami itu berat sekali gitu. Dengan pendapatan yang sangat sedikit. Dan alhamdulillah ketika sudah masuk ke semester 2 saya sudah bisa mulai ngelesin. Waktu itu ngelesinnya saya masih ikut agen, jadi saya dibayarnya 12.500 per 1 jam, Mas. Satu hari bisa ngelesin 4 dapat 50.000, kan bensinnya 20.000 sendiri, 30.000 bisa buat saya bantu-bantu orang tua juga untuk biaya kuliah. Dan itu saya juga sambil-sambil, nggak cuma ngelesi aja. Jadi saya kayak bikin sampul binder, kan teman-teman waktu itu masih pada pakai binder ya. Terus habis itu ada juga saya kan sering ke pasar beli sendal. Bu, sendalnya bagus, boleh saya foto, saya posting di Facebook gitu. Nanti kalau ada yang beli saya kesini.
Terus alhamdulillah udah kejual beberapa. Saya dipasrahin 1 karung, saya nggak modal 1 karung itu, saya bawa karung depan, karung belakang gitu. Pulang dari ngelesi saya ambil kulakan saya jual-jual di tetangga, teman-teman kayak gitu. Jadi waktu kuliah alhamdulillah sibuk jualan, sibuk ngelesi gitu. Berlanjut sampai saya sempat ngajar sih di SD dekat rumah, di SD Gelangan sebagai guru honorer di situ dengan bayaran kalau nggak salah 300 sampai 400 ribu waktu itu 1 bulannya. Dari jam 7 sampai jam 10 saya sebagai guru bahasa Inggris. Dari jam 10 sampai setengah 2 saya sebagai admin sekolah. Dari setengah 2 sampai jam 9 malam saya harus ngelesin. Jadi ngelesin privat lagi. Dari jam 10 sampai jam 1 malam itu ngerjain keuangan. Terus banyak file-file, ngetik surat, belanja koperasi, banyak sekali. Banyak bulian dari kecil itu. Dari entah fisik, materi juga. Dari dulu saya kecil kok hutang terus, dikit-dikit harus ini kok hutang, mau beli motor kok hutang, ini kok hutang gitu. Makanya saya malah jadi benci hutang, Mas. Saya usaha di sini tuh alhamdulillah nggak ada hutang. Dan dari SMP saya tuh kayak nggak pernah lepas dari kayak bulian teman-teman, kayak tetangga-tetangga yang mungkin meremehkan, Vita bisa apa kayak gitu. Tuh sering banget. Dulu kalau dibilang masa-masa jatuhnya banyak sekali ya, Mas ya. Kekurangan dari segi nominal, masalah dengan keluarga, orang tua. Ketika saya mau mulai usaha kaktus, saya sempat dimarahin sama bapak saya. Kamu itu sudah dikuliahin tinggi-tinggi kok malah jualan kayak gitu. Daftar PNS sana. Dulu saya juga pernah jatuh bangun, pernah mengalami banyak hal yang berat dalam hidup. Hujan-hujan masih pakai seragam dari pagi. Karena dari pagi saya nggak sempat ganti baju karena sibuk kerja. Alhamdulillah dengan usaha yang saya jalani, saya bisa berada di posisi sekarang ini. Rasanya itu kayak nggak percaya gitu. Dan alhamdulillah kalau bicara cita-cita sekarang satu persatu bisa tercapai. Di tahun 2024 saya sudah bisa bangun rumah impian saya dari usaha ini. Terus di tahun 2025 saya juga bisa beli mobil Civic yang itu saya inginkan dari dulu. Dan alhamdulillah di tahun 2025 juga saya bisa umrohkan orang tua serta daftar Haji Plus. Dari situ akhirnya saya bisa membuktikan kepada bapak dan ibu, bahkan mereka sampai terharu gitu. Kalau ada yang bilang saya menjadi miliarder muda, mungkin bisa dibilang seperti itu ya. Alhamdulillah bapak dan ibu bisa melihat hasilnya, dan tetangga-tetangga pun bisa tahu bahwa inilah Vita yang sekarang. Gak ada yang mustahil di dunia ini gitu. Kalau kita itu mau langsung mulai, kalau kita itu mau konsisten terus, usaha terus kayak gitu. Kenapa saya yang tadinya honorer, ngelesin dan sebagainya macamnya, kenapa mau resign? Saya yakin jiwa saya berdagang. Dan 9 dari 10 pintu rezeki adalah berdagang. Dan Rasul juga berdagang. Dulu waktu saya kuliah, saya pernah ikut seminar menjadi miliarder. Padahal saya baru pegang uang ratusan ribu gitu ya. Kalau saya pengen jadi miliarder, kayaknya nggak bisa di sini-sini aja deh. Kayaknya perputaran uangnya cukup di situ deh. Dulu jadi gaji saya itu dari dana bos itu 400 ribu. Tapi saya berpegang teguh dengan kata-kata gini, jangan pernah berhenti untuk memaksimalkan pekerjaan kamu apapun pekerjaannya. Karena mungkin bisa jadi Allah sedang menahan rezekimu di saat itu dan akan mengeluarkannya suatu saat nanti. Saya yakin itu. Kenapa makanya saya kerja dengan gaji 300 ribu, 400 ribu ikhlas. Gak apa-apa. Karena suatu saat Allah pasti akan memberikannya juga. Allah tidak akan mungkin tidak memberikan sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan. Saya buktikan sendiri, ternyata Allah memberikan kelancarannya sekarang. Wirasaha ini bisa membawa saya, kalau sampai di titik ini benar-benar jauh sekali soalnya. Dari yang bukan apa-apa, dari yang nggak punya rumah, sampai punya rumah, tiba-tiba langsung segede ini. Dikira pesugihan gitu sampean. 2018 saya usaha kaktus, dan di tahun 2022 saya mulai bangun rumah. Padahal kalau saya masih jadi guru honorer dengan mungkin gaji yang segitu dan ngelesin seperti dulu ya nggak bisa-bisa. Tua pun saya belum bisa jadi rumah kayak gini mungkin ya. Kalau dari honorer nggak akan bisa, Mas. Apalagi dengan kebutuhan yang seperti ini. Bensin pun nggak cukup untuk 1 bulan dengan gaji honorer. Cuman ya alhamdulillah aja ini kan dia dari berdagang yang katanya tadi unlimited. Kalau usahanya unlimited ya alhamdulillah rezekinya unlimited kayak gitu kan. Banyak sih selama ini yang pada bilang, wah itu pasti orang tuanya konglomerat. Aduh,
orang tua saya bukan dari yang berada, bapak ojek, ibu pedagang kaki lima, itu pasti manu laundry. Udah sampai sering banget. Itu pasti pakai pesugihan apalagi nih. Banyak yang ada bilang kayak gitu. Mereka itu nggak tahu kayak jatuh bangunnya saya gimana. Dulu waktu saya memulai dari 100.000 dari 30 biji. Jadi dulu ketika saya jualan daster, tapi hampir gulung tikar, saya jalan-jalan nih ke tempat wisata namanya Kopeng. Nah di sana ada banyak tanaman hias. Saya beli 3 sukulen. Yang 2 itu mati karena disiramnya tiap hari. Dan akhirnya saya browsing aja. Browsing tentang perawatan kok ketemunya Shopee. Yang saya beli sukulen itu 15.000 satu pot. Di online 100.000 dapat 30. Peluang nih, peluang. Yang namanya otak usaha langsung ya. Gak usah 15.000 deh, saya jual 10.000 aja udah untung gitu kan. Ya udah, saya beli 30 online. Terus habis itu saya taruh di teras rumah. Masa cuma gitu doang? Nanti orang belinya gimana? Taunya gimana? Bingung kan? Pakailah Instagram. Saya posting terus di media sosial Instagram waktu itu yang utama. Ya alhamdulillah seminggu 2 orang yang beli awal-awal. Dia perputaran cepet-cepet. Kan yang namanya tanaman yang mungkin di situ keuntungannya juga. Tanaman kalau nggak laku semakin besar. Semakin besar semakin mahal. Semakin besar nggak laku dia beranak. Dijual aja anaknya, itu jadi indukan. Yang tadinya saya jual induknya 10.000, saya jadi jual anaknya 1.000 mas. Sekarang nggak laku nggak apa-apa, besok laku. Sampai yang di titik saat ini, bagaimana saya harus konten-konten setiap hari agar banyak orang tahu, bagaimana saya harus belajar merawat, bagaimana saya harus memutar-mutarkan uang seperti itu, sampai akhirnya bisa jadi seperti ini. Oh Mbak Vita, sampai yang secepat ini, beruntungnya ya karena ada COVID itu. Ya alhamdulillah ya. Ketika awal COVID, itu kan kebun saya alhamdulillah udah jalan 3 tahun. Pertumbuhan dari keuangan di kaktus saya itu yang tadinya 30 pieces di teras dari rak itu jadi 3 kali 3 meter kebun di samping rumah kontrakan. Waktu itu saya mengandalkan orang yang datang ke rumah dari iklan-iklan yang ada di Instagram. Ketika COVID datang, mereka langsung takut kan untuk keluar. Kemudian ada salah satu yang meminta posting di Shopee. Langsung saya posting di story kan, saya kasih link Shopee saya, link Shopee. Ternyata jadi batu loncatan banget. Dalam 30 hari pertama, saya jadi star seller 30 paket dalam sehari. 1 bulan, karena sudah branding selama 3 tahun. Jadi cepet aja di Shopee-nya masuknya, karena sudah branding ditarik aja dari Instagram ke Shopee. Makanya saya selalu beradaptasi dengan cara marketing zaman saat ini. Itu wajib banget. Sampai sekarang yang namanya Shopee Live, TikTok Live itu saya ikutin. Alhamdulillah di situ saya sampai kena pajak karena omsetnya miliaran. Saya nggak tahu omsetnya segitu mas, karena ya mungkin uangnya saya putarkan terus, saya nggak nyatet ya. Jadi di tahun keberapa itu setelah saya dapat omset itu baru dapat surat dari pajak. Saya aja sampai kaget, tidak menyangka bakal sebesar ini. Saya kan baru awal-awal itu di Shopee ya. Ternyata dari pihak Shopee langsung mengirim ke pajak. Dan baru tahu, Masya Allah. Satu akun tuh 80 juta. Pernah ada yang merambah ke 100 juga kok sebulan. Itu satu akun ya. Saya waktu itu punya 3 akun. Jadi berapa M dalam 1 tahun kan. Kalau waktu banyak-banyaknya orderan karena saya bergantung pada Shopee, itu kan di tanggal kembar dan di 12-12. Itu bisa mencapai 3.000 pot sehari. Bahkan satu nomor rice itu 3 halaman tuh ada. Tapi kalau rata-rata hariannya sih paling 700 sampai ribuan pot dalam sehari. Waktu tinggi-tingginya dulu omset dalam 1 bulannya 200 juta lebih. Dan mulai dari dulu ya tahun 2018 mungkin sekarang sudah ratusan ribu paket sudah saya kirim ke seluruh Indonesia. Yang menjadi daya tarik dari kaktus sukulen Magelang adalah dari banyaknya jenis di sini. Kaktus dan sukulen sendiri kalau di total saya punya mungkin ratusan ribu udah ada. Soalnya sekali saya restock itu 10.000 lebih. Dan bentuknya benar-benar unik loh, bukan kayak daun-daunan atau apa biasa kan. Unik banget, ada yang kayak batu, ada yang kayak teratai, ada yang punya telinga, ada yang kayak sayur kol. Lucu-lucu ya, kayak ini yang saya pegang, ini adalah sukulen. Kalau sukulen itu dia nggak usah berbunga aja udah bentuknya kayak bunga, daunnya udah cantik. Dan kaktus kalau saya lihat di sini ternyata nggak mesti kayak yang di halaman rumah kita ya, ada yang kayak lollipop gitu seperti ini, bahkan ada yang kayak Mickey. Nah ini dia kalau dari saya yang paling favorit itu seperti ini. Ini namanya Gymnocalycium mihanovisi, dia yang kawin silang gitu ya. Dan dia bisa menjadikan ada yang warna hijau, ada merahnya, ada kuningnya. Dalam satu tanaman bisa banyak warna seperti ini. Nah nanti dia bisa juga berbunga, bisa beranak-anak sampingnya. Kalau untuk masalah jenis sendiri saya malah bingung ya, karena memang ada ratusan. Dan ratusan yang saya tahu pun masih ada banyak lagi yang saya belum tahu. Apalagi saya masih menambah yang impor-impor juga.
range harga di kaktus sukulen Magelang itu murah banget, mulai dari 1000-an aja. Bahkan yang paling laris itu malah yang 1000-an. Itu kecil sih, size-nya 3 cm aja untuk sukulen-sukulen seperti itu. Dan kalau untuk yang paling mahal itu biasanya sih premiuman, impor. Dulu saya pernah jual yang harga 1,5 juta itu kaktus golden barrel. Durinya itu seperti emas-emas seperti itu, tajam. Terus ada beberapa juga kayak gimno-gimno itu yang ratusan ribu, nah itu impor juga. Kaktus dan sukulen itu sebenarnya gampang kok kalau kita bisa mengerti. Yang utama apa? Dia nggak butuh sering siram. Berarti apa? Jarang siram. 1 minggu cukup 2 kali aja. Kalau musim hujan bisa 1 minggu sekali saya. Yang penting media tanamnya sudah benar-benar kering, dia baru siram. Kalau untuk perkembangbiakan kaktus dan sukulen itu macam-macam mas. Jadi ada yang persilangan, itu nanti dari bijinya disebar, kemudian disemai. Terus kemudian ada yang kayak stek, potong batang terus nanti ditanam-tanam. Dari bekas potongan batangnya nanti ada muncul tunas-tunasnya baru. Itu perkembangbiakannya lagi. Dari daunnya pun bisa mas. Saya jual ini, daun satu ini dipotek, dijual dengan harga Rp100. Minimal ordernya 50 biji. Jadi daunnya ditaruh aja di atas tanah, nanti dia akan muncul akar, terus muncul tunas. Jadi dari satu tanaman ini aja, ini udah bisa jadi berapa tanaman. Kalau saya punya kebun 1 hektar, apa nggak saya kaya raya banget ya? Tapi nggak. Saya masih butuh petani aja deh, biar kita bagi-bagi rezeki. Kalau keseluruhan lahan yang saya miliki, kalau untuk di kebun kaktus 2000 meter persegi kurang lebih. Dan kalau untuk di pertaniannya sayur itu ada 9 lahan. Untuk 9 lahan itu biasanya satu lahannya 1000 meter persegi. Ditambah dengan ini mungkin 10.000 udah lebih lah. Di sini alhamdulillah saya dibantu dengan 19 karyawan, juga ada beberapa PKL, 2 bapak-bapak itu di kebun, 3 ibu-ibu juga di kebun. Terus kalau untuk yang karyawan itu ada 9 yang untuk bagian host life, admin, packing, ambilin tanaman. Kemudian 4 tambahan lagi itu ada adik-adik PKL, bantu-bantu kita aja sih. Sebenarnya orang mau sambilan apa itu memungkinkan. Tapi ketika pekerjaan tersebut kita anggap sebagai sambilan, hasilnya pun sambilan. Jadi kalau kamu ingin satu usahamu itu berhasil, maksimalkan. Jadikan itu pekerjaan utama, agar rezekinya juga diutamakan. Yang namanya usaha, itu langgeng, itu deal, itu benar-benar besar ketika sudah menjalani 5 tahun pertama. Jadi ketika saya pengen usaha ini jadi gede, karena saya melihat peluangnya besar banget, saingannya belum banyak dan sebagainya macamnya, saya harus jadi gede di sini. Ya udah, bagaimana saya jatuh bangunnya, saya tetap harus tahan di 5 tahun pertama dulu. Ketika kita mau jadi sukses, pastilah kita harus berkembang terus kayak gitu. Berarti kalau kita ada kurangnya, berarti kita kurang belajar, atau kita kurang usaha, atau kita kurang solusi, seperti itu. Ketika saya sudah bertekad untuk kaktus harus besar, ya udah, masalah apapun kita cari solusinya, kita berkembang terus. Tapi tetap di kaktus dulu ya, gitu. Dan ternyata jalan rezeki kita itu nggak mesti harus satu jalur kok. Jalan rezeki kita di lain kan kita nggak tahu. Kayak yang sudah saya alami selama ini, saya bener-bener jiwanya kayaknya udah di guru nih, les-lesan udah jalan, bimbel udah jadi. Ternyata kok saya punya tekad yang lebih, dan ternyata saya punya rezeki yang lebih, yang bukan dari guru, yaitu dari berdagang. Nggak apa-apa keluar dari zona nyaman, nggak apa-apa tiba-tiba di awal kita langsung down dulu, nggak apa-apa di awal kita bener-bener merakit yang sulit dulu. Ternyata dari rakitan-rakitan yang kecil itu jadi sebuah perahu yang besar ya, seperti ini. Kita nggak akan tahu rezeki kita di mana, yang penting kita usaha. Dan dari usaha itu yang penting kita memulai, kedua kita adaptasi, ketiga kita konsisten. Karena ketika ketiga itu benar-benar kita jalankan ditambah dengan doa, dari sedekah-sedekah saya yang tidak saya boleh kasih tahu ke orang lain, dari mungkin sholat malam saya juga, dan jika itu dikumpulkan dahsyat sekali ya ternyata hasilnya. Potensi dari pasarnya masih terbuka banget kalau untuk kaktus dan sukulen. Soalnya apa? Pembeli dari kaktus dan sukulen ini kalau saya lihat itu mulai dari anak kecil mas, sampai mbah-mbah sepuh, anak SD, SMP, SMA, kuliah, ibu-ibu muda, sampai sepuh-sepuh banyak juga yang kesini. Di sini kita itu menyediakan banyak tanaman yang terutama dari kaktus dan juga sukulen. Ada juga beberapa jenis sansevieria, terus indoor plant seperti bambu hoki. Kita juga menyediakan selain untuk ditanam di rumah, bisa untuk souvenir, hampers, gift dan sebagainya macamnya. Oh iya, ada juga tillandsia itu. Tillandsia adalah tanaman udara yang dia nggak pakai untuk ditanam di tanah, itu aman.
Buat teman-teman yang dari tadi ngikutin saya tapi pengen datang ke Kaktus Keren Magelang, pengen sekedar lihat-lihat atau tahu peluang usahanya, bisa banget langsung datang ke Kaktus Keren Magelang. Mapnya di Kaktus Keren Magelang, sama aja ya namanya ya. Lokasinya ada di Dusun Magersari, Desa Pakis, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. Kalau untuk media sosialnya ada Instagram, TikTok, ada Facebook, namanya sama semua Kaktus Keren Magelang. Setiap hari buka dari jam 8 sampai dengan setengah 5. Boleh datang, umum. I'm going with you and I will get to the other side. Saya Vita Aprilia Safitri, panggil saja saya Mbak Vita. Saya sebagai owner Kaktus Keren Magelang. Dari saya, jangan lupa ya, semua bisa jadi miliarder. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.